Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusina dari program studi pendidikan biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi, manfaat, komponen, dan evaluasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar. Pengertian sumber belajar sangat luas. Namun secara umum ada beberapa klasifikasi sumber belajar. A, E, C, T. Association of Education Communication Technology mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 macam, yaitu messenger, people, material, device, teknik, dan setting. Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi 195 155. 6 klasifikasi sumber belajar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Messenger. Pesan yaitu informasi atau ajakan yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, dan arti dan data. People, orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, termasuk kelompok ini misalnya dosen, guru, dan tutor, dan lain-lain. 3. Materials, bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat pangkas, keras, ataupun alat dirinya sendiri. Sebagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, silinder, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. 4. Device, alat, yakni sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead proyek, silinder, video, tape atau recorder, dan lain-lain. 5. Teknik yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan, misalnya pengajaran terprogram, modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. 6. Setting, lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik ataupun non-fisik. Teori lain mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 5 hal, yaitu tempat, benda, orang, buku, dan peristiwa. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Majid 2008 170-171. Klasifikasi tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tempat atau lingkungan sekitar di mana seseorang dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku seperti sungai, pasar, gunung, museum, dan lain-lain. 2. Segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, misalnya situs, dan lain-lain. 3. Orang yang memiliki keahlian tertentu, sehingga siswa dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut. 4. Segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. 5. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Manfaat sumber belajar. Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya bermanfaat untuk menyalurkan pesan, tetapi juga strategi, metode, dan tekniknya. Tim pengembang ilmu pendidikan dari VIPUPI 2007-21 mengungkapkan manfaat sumber belajar adalah: 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memanfaatkan pembelajaran. 5. Memungkinkan belajar secara seketika. Dan 6. Memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Sumber belajar bermanfaat untuk memfasilitasi kegiatan belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien.
Evelyn Siregar dan Hartini Nara 2010-128-129 menjelaskan secara rinci sebagai berikut. Pertama, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. 2. Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. 3. Menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. 4. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru. 5. Membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup makro maupun mikro. 6. Memberikan motivasi positif. Dan 7. Merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, serta berkembang lebih jauh. Komponen-komponen sumber belajar. Komponen adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar, dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sudjana, Ahmad Rifani 1989-8183 di antaranya adalah: 1. Tujuan, misi atau fungsi sumber belajar. 2. Bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar. 3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Dan 4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman sumber belajar. Komponen-komponen sumber belajar di atas dapat diuraikan lebih jauh sebagai berikut. 1. Tujuan, misi atau fungsi sumber belajar artinya setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber itu selalu ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri. 2. Bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar. Satu dengan lainnya berbeda-beda. Keadaan fisik sumber belajar ini merupakan komponen penting. Penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. 3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi yang penting. Oleh karena itu, para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: isi pesan harus sederhana, cukup jelas, lengkap, mudah disimak maknanya. 4. Tidak kesulitan atau kompleksitas pemakai sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitas perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa digunakan, mengingat waktu dan biaya yang terbatas. Evaluasi sumber belajar. Pengembangan sumber belajar memerlukan evaluasi untuk mengetahui mutu dari sumber belajar tersebut. Evaluasi sumber belajar IPS bentuk majalah ini mengadopsi dari evaluasi buku teks yang disampaikan oleh Mas Nur Muslis 2010-291-313 yang kemudian disesuaikan dengan evaluasi pembuatan majalah. Evaluasi sumber belajar meliputi kelayakan isi, kelayakan penyaji, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Secara lebih rinci, evaluasi sumber belajar dijabarkan dalam berbagai indikator berikut ini. 1. Penilaian kelayakan isi. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan, keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran. 2. Penilaian kelayakan penyajian. Terhadap 3 indikator yang harus diperhatikan dalam kelayakan penyajian, yaitu teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. 3. Penilaian kelayakan bahasa. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam menilai kelayakan bahasa, yaitu kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa,
pemakaian bahasa yang komunikatif, dan pemakaian bahasa yang memenuhi syarat ketentuan dan keterpaduan alur berpikir. 4. Penilaian kelayakan kegrafikan. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam hal kegrafikan, yaitu ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.